walaupun office boy kayak Sudirman, lantainya paling tinggi, kelihatan gedong-gedong, karena ya pengennya nyombong. Model halal bihalal begitu. Itu namanya menyisakan yang tadi saya bilang. Pasca Ramadan itu penyakit yang timbul itu apa? Iri, dengki, kesel, amarah, dendam gak berkesudahan. Kenapa? Kumpul keluarga bukannya menanyakan yang baik, malah ajang jadi pamer. Mobil kudu yang paling oke. Ada kan yang begitu? Ada. Nih kita benahi. Lalu kenapa kok muncul orang model begitu? Berarti puasanya gimana itu? Kalau disebut meningkatkan atau kita kepengen terus membiasakan menjaga yang baik. Jadi kalau kita pengen jadi orang baik itu jangan kayak judul-judulan gitu loh Bu. Nunggu Ramadan, orang baik di rumah, nggak aneh-aneh. Kenapa? Kalau keluar mah lemes, merem, nyetel AC, sampai keriput gitunya kulitnya. Kenapa? Emang seger jadi nggak gampang haus. Lah coba kalau ibu kelayapan, sono sini, nyampe rumah biasanya lagi puasa Bu, keluar nyampe rumah ngapain? Ya lemesnya. Betul nggak Bu? Asal ke air apa nih pengen dibilasin? Apa baik? Kagak nerima kaki doang. Pala juga kalau udah puyeng-puyeng pengennya dibilas baik. Kalau zaman saya kecil dulu lagi puasa, saya tenggelemin kepala saya. Kenapa? Biar nggak cepet. Ramadan itu kita sibuk Bu. Sibuk apa? Sibuk di dalam rumah. Nggak mau aneh-aneh, ngaji libur. Betul? Nggak aneh-aneh di rumah. Kenapa? Kalau banyak keluar lemes. Akhirnya kalau sudah di rumah, kita lebih banyak berpikir yang positif. Nah begini, tadi ibu baca tadi, la'allakum tattaqun. Berarti tujuan Allah itu mewajibkan kita di bulan Ramadan biar kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang saya maknai dulu takwa. Takwa itu apa sih Bu? Takwa itu bentuk kita takut karena kita yakin adanya Allah. Bentuk rasa timbul pengen fi'lut ta'at, ngelakuin perbuatan yang membentuk taat ikut aturan. Kenapa? Kok la'allakum tattaqun? Karena ibu ditarbiyah ketika bulan Ramadan. Kagak boleh madang, kagak boleh minum lo ibu, lo taat. Ya kan Bu? Walaupun kadang bulan Ramadan pala udah mulai berat, enggak lah masih kuat saya puasa. Keren gak itu? Makanya salah satu hikmah yang membuat bulan Ramadan itu spesial karena Allah menjanjikan di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, bukan terus kita telan mentah-mentah. Oh setannya lagi dipasangin borgol, penuh itu neraka. Tapi kok orang maksiat masih jalan, betul? Apalagi menjelang Lebaran, curanmor banyak. Tahu curanmor? Yang suka nyuri motor itu, jambret kemana-mana, betul? Katanya setannya dibor. Lah kok kejahatan masih ada itu Ustazah? Sebenarnya kalau kita memaknai secara teksnya langsung begitu, kita jadi salah berpikirnya. Jadi la'allakum tattaqun itu bagaimana sih maksudnya mentarbiyahnya itu? Karena kita akhirnya ketika bulan Ramadan Allah kecilkan usaha setan untuk terus memperdaya kita biar kita nggak gampang kena bisikan yang enggak. Contoh tadi, biasanya seneng keluar karena merasa Ramadan saya ini puasa, nggak aneh-aneh kita di dalam, betul?
yang biasanya kemana-mana sampai sibuk kagak sempet baca Al-Quran di bulan Ramadan. Bu, taklim kan libur, tadarusan yuk, ngikut tadarusan. Betul? Berarti apa tujuannya, istimewanya Ramadan? Allah mengecilkan peran tugasnya Syekh karena ibu mampu melawan nafsu ibu. Sebenarnya kita itu bukan masalah setan yang diborgol, kita ini melawan nafsu kita. Bisa aja bu jam segini bulan Ramadan tuh minum, bisa aja. Tapi kan nafsu ibu ngomong, nggak boleh, jangan, ibu matiin. Nanti nunggu buka maghrib baru makan, ibu tahan. Lo itu setan kalah, itu maksudnya diborgol. Ngerti maksudnya nih? Bingung apa enggak? Bukan terus ibu memahami teks setan semua diborgol. Tapi tetangga masih ada kok yang hibah. Itu setannya gimana itu? Berarti ada yang kabur. Ngerti nggak maksud saya ini ya? Saya ngomong ini ya. Oke, berarti di bulan Ramadan salah satu spesialnya Allah kecilkan peran setan sehingga ketika bulan Ramadan kita ini berperang dengan nafsu kita. Kalau kita ikut takun taat, emang nggak boleh makan, nggak boleh minum, batal puasanya. Loh ibu ikuti, berarti setan kan otomatis tugasnya apa bu? Gagal, betul? Makanya tadi di borgol itu maksudnya itu. Jadi kita tuh sebenarnya perangnya sama siapa? Nafsu kita. Karena setan itu mengatakan dalam surah Al-A'raf juz 9. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu tujuan terbesarnya setan. Makanya kalau ini kitab Nasihatul Ibad, kalau pasca Ramadan ibu maaf salah satu pintu setan memperdaya kita itu dari mana? Banyak makan. Satu. Lah kan kalau lagi kalau bulan lebaran grenyem bae. Benar bu? Yang aku lo kemarin mah jam segini mah orang bisa madang kan terus. Tempat saudara ngebaso tempat sono nih goreng pempek masuk sampai rumah kenapa asam lambung lo biasanya dia kagak kerja itu lambung tiba-tiba kerja mana apa baik ditampah dimasukin kayak udah kayak sampah. Sehingga apa? Kalau sudah bulan Syawal satu ketawa luar biasa, betul? Makannya tidak dijaga lagi, makanya di bulan Syawal itu ada puasa sunnah Syawal. Udah begitu, yang dibahas dunia cocok sudah. Akhirnya pulang bukannya tenang, kesinggungan. Itu di kitab Nasihatul Ibad itu bu. Orang yang keras hatinya satu kebanyakan tidur. Hidupnya itu tidur aja. Dua, ini kalau pengen tahu tentang tidur nih, tidur yang sehat ya, karena ada tidur itu yang membawa penyakit, ada tidur yang dibenci oleh Allah. Tiga, tidur yang dibenci. Ini biar kita paham. Satu, tidur ketika di majelis taklim, langsung ketawa semua. Ya Ustazah, mana udah AC begini mah enak bener, karpetnya empuk, AC nyala, adem, sejuk, Masya Allah. Yang udah nyender enak bener, yang lagi nyender langsung begini gerigap, enggak gua kagak nyender Ustazah romanya lagi ngeliatin baik Bu. Walaupun enggak AC, yang namanya di majelis taklim bawaannya ayo ngaku. Jadi kalau ibu saya kasih ini ilmu di kitab Bulughul Maram ya,
orang yang menahan muap itu kata Nabi orang yang paling baik dan bagus, karena muap itu tidak ada manfaatnya. Kalau bersin boleh, jadi kalau di taklim ada orang bersin gitu ya, entah karena itu apa namanya Bu, alergi, kadang alergi dingin atau debu, ibu jangan marah, dia lagi ngeluarin penyakitnya. Tapi kalau muap, mau model apapun tidak dibenarkan dalam ibadah lebih-lebih. Sampai sini paham ya? Karena secara diteliti, secara ilmiah, orang yang muap berarti oksigen di otaknya itu kan kurang. Ketika dia muap, itu membawa sen dikirim ke otak. Nanti melemah otaknya, melemah. Makanya orang kalau udah muap, nggak lama terus betul. Sampai ngajinya khusyuk tadarruk. Ini namanya khusyuk. Tadarruk. Tambah ini, tambah ke bawah. Iya. Merendah maksudnya. Ibu. Tapi ngaji begini nggak apa-apa ya. Nih nanti saya jelasin Pak, banyak amaliyahnya saya kasih. Nanti tanya jawab boleh. Nah, tidur yang kedua yang dibenci. Makanya begini, kalau di taklim, kalau lagi nguap, satu, ketika mulutnya sudah mulai mangap. Ini yang lata udah begini baik. Udah begitu baik. Udah saya perhatiin aja, ada Pak yang begitu. Biasanya kalau saya udah ada aja terus nggak lama begitu, nggak apa-apa. Ini berarti kalau latah, berarti ibu tuh sebenarnya lebih energinya kena ke saya. Ini saya contohin, tapi saya nggak ngantuk. Makanya kenapa saya kalau ngaji itu seneng suaranya kenceng begini, terus ngeliatin begini, seneng saya. Kenapa? Saya bakal negesin yang lagi ngantuk. Karena saya nggak mau ibu tidurnya dibenci oleh Allah. Sebenarnya kalau ada temen ketika matanya mulai terus temennya nyenggol, jangan tidur, itu temen sejati. Lu itu temen sejati. Kalau punya temen nih kita ngantuk, pahanya dicubitin, bangun gak lu? Bangun, tidur baik lu. Ntar giliran ngaji udah mau kelar, amin, matanya langsung amin. Ya kan Bu? Kalau sudah amin kan langsung tangannya udah begini baik, siap. Giliran ustazanya lagi ngejelasin, ya kan Bu? Saking pengen bertahan itu mata. Jadi kalau ibu menemukan temen ibu nyenggolin ini, apa ini namanya, pundak, begini-gini teplok, jangan tidur apa? Itu temen yang bagus. Jangan begini, ini orang pengen tidur, ganggu banget loh. Gimana? Aku pengen tidur tuh. Itu namanya teman sehidup dan sesurga, itu namanya. Di kehidupan dunia kita dipertemukan di majelis yang bagus. Di surga lu kepengen punya teman yang begitu, ketemu dia ngajakin baik. Jangan berteman sama teman yang seneng ngajakin jalan baik tapi nggak ke taklim. Ada kan? Ngompori, ngapain ke sono? Mending sama gua sih. Jalan-jalan enak sama saya. Yuk. Taklimnya gampang, minggu depan masih ada. Ya kalau nyawanya masih ada juga. Jawabnya begitu. Kalau ada temen ngaruh-ngaruhin kita, tahu Bu ngaruh-ngaruhin? Mempengaruhi kita. Ngapain kamu ngaji? Minggu depan lo masih ada. Ya kalau umurku nyampe, jawabannya gitu. Emang kamu tahu umurku nyampe sampai minggu depan? Justru temen yang ngajakin ke tempat taklim itu top. Bahkan dia sendiri nggak sempet datang, tapi sebab dia ngajak temennya sehingga temennya istiqomah ngaji di taklim, pahalanya terus ngalir itu Bu.
Cuman ngajakin ngaji kan kayak mulut udah kayak busak-busak baik. Belum tentu juga temen itu mau dah. Loh, ini pasca Ramadan harusnya ibu ningkatin. Bukan makannya doang yang ditingkatkan. Perbaikan gizi katanya. Gizinya kurang apa? Sandung lamur udah kelihatan begitu. Nah kalau madang di taklim apa-apa disendokin, disimpan, dibawa pulang. Iya bu. Ini ngaji begini nggak apa-apa. Ibu bisa memahami. Ini saya ngomong begini ini realita bu. Saya nggak lagi nyindir si A si B, nggak ada. Ini realita di pengajian yang saya rasakan dan saya lihat dan saya perhatikan. Karena saya juga pernah jadi jamaah. Walaupun saya disuruh jadi ustazah, saya pun kadang menjadi jamaah. Dan ketika saya menjadi jamaah, ya saya memposisikan saya sebagai murid. Kenapa bu? Karena kalau sudah merasa dirinya paling hebat, paling bisa, mau gurunya hebat kayak apapun, gak nyampe ilmunya. Makanya murid tuh kudu klik sama guru itu. Kalau hatinya aja nggak mau hadir sama gurunya, mau gurunya hadir berjam-jam, nggak masuk ilmunya. Cuman datang badannya doang. Paham sampai sini? Makanya tidur yang kedua, saya wanti-wanti, saya di sini ngasih solusi. Kalau sudah muaf, satu ditutup. Kalau udah keburu mengap, jadi awalnya kudu ditahan dulu. Doh ya begitu. Ini ustazah sepil ini, udah nyepil ini. Coba gini, ibu, nguap itu kan identik mulutnya membuka. Berarti kudu dilawan dengan cara nutup. Lah buka kan nutup berarti, iya kan? Ya sudah, bagaimana caranya? Tapi saya tuh sadar kadang-kadang emang kagak ngerasa. Udah, lo kan nggak boleh lagi gitu. Terus gimana ini? Tangan yang kiri. Sunnahnya tangan yang kiri. Tidak begini juga, tapi dikepel. Pantesan walaupun ditutup tetap tetep. Ayo ngaku. Walaupun udah ditutup, nih ada perbedaan. Walaupun udah ditutup begini nih, tetap mangap. Betul? Kenapa? Lo udah kadung mengap. Lo kan kalau ibarat nih motor atau sepeda listrik atau mobil udah kadung digas, tiba-tiba direm mendadak, ya susah. Terus gimana bu? Kalau pengen tidak sampai berlebihan lagi, tangannya kudu kepal, ditempelin ke mulut kita, ditempelin sekencang mungkin sehingga ini sudah tidak bisa membuka lagi. Itu baru bisa. Bingung? Sepil caranya. Ini caranya nyepil, ini yang dimasukin, bukan ini. Kalau ini ya tetap aja bisa. Yang ini mohon maaf nanti kalau lipstick saya agak berantakan karena memang nggak nempel. Oke ya. Ini begini, ini disumpel di sini. Ditekan tuh lipstick saya sampai nempel. Ditekan dengan sangat kuat. Ketika kuatnya ini ditekan, maka menjadikan si bibir untuk membuka lagi nggak bisa. Ngerti maksud saya bu? Oke, ini masalah tidur yang dibenci tadi. Banyak bu, ntar amaliannya satu-satu saya kasih, nanti boleh nanya. Yang kedua, bu tulis. Berarti baca a'udzu. Jadi ketika dikepel, diem dulu. Kalau sudah serasanya udah nikmat artinya udah nggak ngebuka, baru ngucap a'udzu billahi minasyaitonir. Oke, saya akan ceritakan sedikit. Setan itu masuk kemana saja. 10 lubang dan pori-pori dalam tubuh. Saya ulang. Makanya orang kalau kena gejala ini, kalau pernah belajar ruqyah, saya kan pernah belajar. Jadi
Orang itu kenapa kalau mengeluarkan gangguan jin ada yang berkeringat, ada yang muntah ngeluarin lendir, ya. Tapi ngeluarnya semua itu ya dari lubang. Ngerti maksud saya? Ada yang berupa darah, ada yang berupa kotoran apa, macam-macam. Tapi dari lubang itu. Makanya, punten, salah satu kalau ibu pengen meningkatkan ibadah, ini pesan saya ditulis boleh. Ini di kitab Bulughul Maram juga. 10 lubang kita yang sering terlewat ketika subuh itu hidung. Saya cerita ini, hidung. Kan ibu kan kepengen setelah Ramadan itu ibadahnya apa bu? Meningkat. Kalaupun yang sudah bagus, saya pertahanin. Gitu ya bu ya. Lah kalau kurang bagus, ya saya pengen tingkatin. Buktinya Ramadan saya biar ada bekasnya. Jangan kontemporer doang, temporer maksudnya. Nunggu Ramadan baru muncul. Nunggu Ramadan Qur'annya dibaca. Kelar Ramadan Qur'annya dibungkus. Ada yang begitu kan? Jadi Ramadan doang itu karena tadarusan. Ya Qur'annya ditantang-tenteng. Ramadannya kelar ya Qur'annya duduk rapi, disimpan baik-baik. Sama halnya ketika Ramadan, Allahumma lakasumtu jadi laris. Allahumma barik lana jadi libur. Nah itu kan bulan Ramadan. Bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bukan. Begitu azan langsung Allahumma laka, itu salah. Di kitab fikih manapun itu salah. Naruhnya, bacaannya udah bener, salah naruhnya. Paham maksud saya bu? Nah, nggak apa-apa, saya sedikit kasih. Ini kan ibu kepengen meningkatkan. Karena tujuan Ramadan tadi tatakun. Kita nih biar taat. Ada kesungguhan. Buktinya apa lah? Ibu kan taat bulan Ramadan, kagak madang kagak minum, sesuai. Nunggu adzan mal. Berarti taatnya itu fi'lu taatnya oke, ada rasa ketakutan karena saya pengen dapat ridhonya Allah, maka pasca Ramadan harusnya ketaatan itu tetap terjaga. Kenapa bisa hilang? 1, banyak tidur, 2, banyak ketawa terbahak-bahak sampai keras hatinya. Jadi dikasih yang baik itu nolak. Yang ketiga apa tadi? Banyak makan karena merasa ajimum. Tuh. Itu di kitab Nasuihul Ibad. 3 hal yang membuat hati seseorang itu keras. Dah, sampai sini bisa dipahami? Makanya kalau ibu pengen, tadi sempat termasuk tidur tadi yang dibenci tadi itu. Kan tadi nguap itu ya. Nguap itu kan bikin kita lemah. Betul. Ketika ibadah, ibu sholat aja kalau sudah nguap. Pasca nguap itu mesti reaksinya apa? 1, pengen bacanya cepet-cepet. 2, sudah nggak konsentrasi ngontrol bacaannya, lemah ini. 3, timbul rasa nggak khusyuk, pengennya buru. Ayo jawab, betul apa betul? Makanya di model apapun nguap itu tidak dibenarkan, terutama dalam ibadah. Dan ibu kepengen menunjukkan itu. Maka tadi saya kasih solusinya. Kalau nguap, kalau udah keburu mulutnya mangap, berarti sunnahnya tangan sebelah yang bagian ininya nih, ini yang kudu di dalam. Untuk apa? Nutup biar tidak sampai tambah ngebuka. Sunnahnya tangan kiri. Ibu nguap ketika sholat, juga nguapnya harus ditutup pakai tangan kiri. Kita mah kadang sholat blok merasa memang tangannya yang nikmat itu sebelah kanan, ya tangan kanan yang kerja. Tidak. Ini bisa makruh. Ada 22 hal yang makruh dalam sholat. Sampai sini paham ibu? Sunnahnya, tapi nggak batalin bu, nggak batalin, terusin. Kalau bisa mah pakai tangan
baru ngucap a'udzu. Kalau di luar sholat, kalau sedang sholat tidak ngucap a'udzu. Jadi a'udzubillah itu bukan hanya untuk pas kita mau ngaji a'udzu itu dipakai doanya orang biar muapnya nggak sampai kemasukan. Jadi setan itu masuk, Bu. Yang kedua tadi di lubang 10. Kita hitung, nggak apa-apa. Saya hitung, Ibu juga ikut hitung. Ibu jangan nulis dulu, fahami ke sini, nanti rasakan. Lubang 10 itulah setan masuk plus tambah 1 di pori-pori. Kalau ke pori-pori itu sebab apa? Nanti sebab yang lain saya jelasin juga. Tapi perhatiin ke sini. Ibu-ibu kira-kira saya jelasin ini bosan apa enggak? Masih mau dengerin? Oke. Kita hitung. Saya yang nunjukin, Ibu yang ngitungin ya. 10 ya. Nanti yang ke-11 itu pori-pori. Itu kok gampang masuk pori-pori, saya jelasin sebabnya apa. Kan masih ada kaitannya sama ini. Oke. Ibu hitung ya. Yang kencang. Biar gak ngantuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pusar depan 10. Itu tempatnya. Ayo oh ya. 1, 2, 3. Ya, ayo. Ya kencang. Biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Oh, ya itu udah paham. Nggak apa-apa. Saya seneng, Bu. Kalau ada yang ngomong oh, berarti dia neges banget, paham akhirnya. Biasanya kita cuek, taunya lobang ya mulut. Kok mata masih ada lobang, lah itu kan belekan. Berarti ada sesuatu yang dihasilkan. Betul? Ini, lah ibu kan ada upil. Betul? Ini, ibu kadang ada liur, ada muntah, ada macam-macam keluar dari sini, ya kan? Di sini ada namanya apa namanya? Apa namanya? Ya, oh. Berarti ada sesuatu di dalam itu. Pusar, biasanya ada kotor, yang hitam itu ngendap, kayak daki. Kalau dicium, baunya seger banget. Tapi orang lain begitu. Hanya kita yang merasakan kepuasan tersendiri. Tapi orang lain paling jorok banget. Padahal kayak ngomong jorok banget. Kadang-kadang dari gini juga penasaran. Iya juga ya bau ya. Tapi Ibu marah nggak mas saya ngaji begini? Bu Rina mohon maaf ya. Saya kalau udah ngaji begini Bu Rina nggak apa-apa ya Bu ya. Ibu ketua, mana Ibu ketua? Mohon maaf ya Ibu ketua ya. Ibu ketua masya Allah kalem, sayanya nggak bisa kalem. Saya kalau ngaji itu ekspresif Ibu ketua. Ekspresif. Kalau marah saya bahasa intonasinya ya marah, neges. Kalau sudah canda ya lepas. Lanjut ya Bu ya. Oke, ini masih mau terus? Sampai jam berapa Ibu ketua? Oke. Terus saya kasih, makanya kata Rasul nih, Rasulullah sendiri bersabda di kitab Bulughul Maram, sesuatu yang membuat kalian menjadi sholat subuh atau sholat malam itu sholat yang paling berat. Betul kan tadi saya bilang sholat itu gak perlu ngajak orang, tapi kok berat. Betul. Ghibah itu kudu butuh usaha loh Bu. Kudu ada yang nimpalin baru oke. Betul. Kalau orangnya kagak di depan mata, kudu isi kuota. Betul. Lah kan emang saya halo assalamualaikum gimana Pak? Iya tahu ibu ini kemana ya? Iya. Tuh Mesaro kemarin. Tuh ngomongin Mesaro di telepon. Emang kagak pakai data? Pakai data. Tapi ibu sholat nggak perlu pakai data. Betul. Tapi kok berat ya Ustazah? Itulah bedanya. Nah terberat sholat kita. Maaf ya, Ramadan itu tadi saya bilang la'allakum tattaqun. Tujuan Allah itu apa? Biar kita bertakwa. Takwa itu apa sih Bu? Takwa itu ada kesungguhan. Takwa itu kembalinya kita lagi, ingat lagi sama Allah. Sehingga apa? Saya pengen taat, saya pengen ngikutin aturannya Allah. Kalau kepengen ikut aturan Allah, ibu kepengen dapat takwanya nggak luntur, kudu Nah gitu bener. Kudu
Istiqomah itu apa? Teguh. Teguh, kokoh, kuat. Teguh kenapa? Teguh dengan pendirian yang baik. Bayangin, orang kalau bangun malam, Bu, kalau orangnya imannya lemah, nggak teguh, nggak kokoh, nggak lurus, ya Allah, mataku udah ngantuk. Ini bangun apa enggak ya? Tapi ngantuk, seharian habis keliling tadi. Tidur aja lah, cuman semalam doang. Ini belum istiqomah namanya. Jadi jangan selalu mengatakan istiqomah itu rendah. Ada orang yang sholat tahajudnya 1 minggu bangun sholat tahajud itu paling 2 hari, 5 hari yang ngorok. Kalau bangun itu hanya alarm, piece of the tune. Tahu piece of the tune? Piece, kalau nenek piece of the alias pipis. Piece of the cucur. Kalau yang masih tawan bunyi masih kencingnya gitu. Kalau udah nenek enggak Bu, saya canda. Di sini enggak ada nenek-nenek. Saya tidak pernah melabelkan di taklim itu nenek-nenek, tidak. Di taklim itu cakep-cakep, cantik-cantik. Nah kalau di rumah tuh kelihatan aslinya. Kenapa? Orang pakai kudungan, bihun nampak kemana-mana. Tahu bihun? Alias uban. Betul? Tempat taklim bajunya rapih, cakep, kudungannya bagus, cantik, kagak ada nenek-nenek. Di rumah kulit mulai kelihatan pakainya, bajunya, dasternya apa Bu? Leg bom, keletnya kelihatan beliwir-beliwir sini. Kalau di taklim masya Allah rapi, ketutup, nggak ada nenek-nenek. Loh, kadang-kadang kita Bu, ini saya sebutkan istiqomah. Allah itu menilai hambanya itu dari kesungguhannya, istiqomahnya. Dia tegak, dia tetap lurus, dia tetap kokoh. Contoh, ada jamaah yang pernah curhat sama saya, Bu, saya itu kalau sedang diuji, ibadah saya getol. Tapi kalau sedang dapat nikmat, saya kok sering lalai ya Bu. Ya saya doakan Bu, Ibu mendingan banyak susahnya Ibu jadi ibadah. Ya jangan gitu Ustazah, lah Ibu katanya tadi begitu, saya bilang gitu. Jadi istiqomah itu begini Bu, senang pun dia tetap ingat Allah, susah pun dia tetap kembali kepada Allah. Jadi senang tetap dia mencari Allah, berarti dia nggak ngelupain dong. Sedihnya, ujiannya, susahnya kehidupan, dia tetap kembali kepada Allah. Karena ada orang itu ketika dikasih kadal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang orang itu diuji nggak punya apa-apa, jadi kufur dia. Mengingkari maksudnya, nggak mau kembali sama yang memberi. Nah ini saya jelasin masalah sholat malam tadi. Saya langsung pada spill triknya. Kenapa kalau bangun malam itu kok efeknya ada aja pengen nguap? Betul? Apalagi yang kena pengapuran, terus yang gampang kena vertigo. Ini saya sedikit berbagi tips boleh? Tapi ini ada sebagian memang ada di hadis, sebagian tidak, tapi saya sudah jalankan. 1, kalau bangun tidur jangan langsung jebret langsung bangun. Apalagi semakin usianya di atas 40 ke atas, dengan model makannya nggak karu-karuan, itu biasanya timbulnya nanti nggak lama itu ada aja. Karena mesin kita itu sudah nggak kuat lagi. Saran saya kalau bangun, baca 10 terakhir surah An-Nisa. Nanti sehari itu Allah akan kasih mudah. Boleh Ibu baca, itu pada bawa baca Quran, itu bawa Quran. 10 terakhir surah An-Nisa. Mohon maaf, surah An-Nisa.
surah sebentar. Ali Imran. Mohon maaf. Ali Imran. Jadi juz 4. Ini termasuk bisa diamalkan ketika umroh. Biar kan orang umroh haji itu kan tiap jam 2:30 itu udah bangun, udah berangkat ke masjid. Dan dalam kondisi kurang tidur, capek. Sudah Ibu? Nih, ini saran, ini kalau mau ya, biar tidurnya dan bangunnya Allah bangunkan dalam kondisi kalau Ibu meninggal husnul khotimah. Ini sedikit tips. Dan ini yang membuat ketika zikiran Ibu jalani, Ibu tuh besok menemui masalah apapun. Ini saya sudah jalani. Kayaknya emosionalnya itu lebih bisa dikendalikan. Karena setiap hidup tuh orang mesti ada ujian kan? Oke. Kalau di kitab Al-Ghunyah ya, karangannya Syekh Imam bukan karangan, yang berpendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedikit saya gambarin. Nih kalau mau tidur, zikiran. Biar Ibu yang hari ini sedang nggak tenang, sedang banyak masalah. Ini nggak apa-apa ya saya gini ya Bu Rina ya. Ibu-ibu nggak apa-apa ya. Karena ini ningkatin kita biar kita tuh ya lebih baik lagi lah, lebih tenang aja menghadapi kehidupan, betul ya? Baca istighfar, ini di kitab Al-Ghunyah ya. 1, baca istighfar 100. Ada yang punya ini nggak ya Bu? HP saya sudah dikit lagi ini sudah sakaratul maut HP saya ini. Tadi lupa nggak bawa charger. Oh, masya Allah. Atau nggak apa-apa deh Bu? Takutnya lama juga. Ya, mohon maaf banget.